Kota 9 Bintang. Hanya dalam setengah hari kerja, sebuah rumor telah menyebar di domain luar. Dikatakan bahwa Penatua, yang dijaga oleh dua singa perak, sebenarnya sedang bermain di sebuah bar. Siapapun yang mengetahui berita ini menduga bahwa ini adalah rumor. Segera, tentara singa perak adalah manajer di luar kota Bintang 9. Siapa yang terlalu lelah untuk memprovokasi mereka? Terlebih lagi, kedua sesepuh dalam pesan itu semuanya ada di tingkat raksasa puncak. Untuk bisa bermain dengan mereka, setidaknya harus keberadaan Seonjing. Melihat seluruh 10.000 benua, pembangkit tenaga listrik mana yang tidak mengetahui teror keluarga kekaisaran Star Lion, dan berani menggoda Elder yang dijaga oleh Silver Lion. Terlebih lagi, dua orang yang disebutkan dalam informasi tersebut, yang satu terlihat sangat muda, sedangkan yang lainnya sangat misterius, tubuhnya terbungkus jubah hitam, dan tidak ada yang tahu wajah aslinya. Di mata kekuatan asing yang tak terhitung jumlahnya, ini seharusnya hanya dijelaskan oleh pembuat rumor yang berani, berpura-pura menjadi misteri. Namun, ketika seseorang melihat kelompok penegakan hukum, anggota keluarga dari keluarga kekaisaran Star Lion, datang ke rumah Penatua tentara singa perak di Outland dan mengambil dua orang Penatua kelima, semua orang sangat terkejut. Saat ini, mereka menyadarinya, dan rumor yang menurut mereka paling mungkin terjadi. Segera, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya secara diam-diam menebak asal-usul dua orang yang membuat Elder Silver Lion jelek. Beberapa orang mengatakan bahwa pria berjubah hitam itu adalah penguasa apotek, jika tidak, Penatua, yang merupakan dua raksasa puncak, tidak akan pernah bingung. Yang lain mengatakan bahwa ini mungkin cara grup penegakan hukum keluarga kekaisaran Star Lion, untuk menghukum orang-orang pengganggu dengan memamerkan koneksi kuat seseorang di tentara singa perak. Dalam spekulasi pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, kedua pihak Qin Yichen dan Qing Ye tinggal di kamar dengan santai, seolah-olah mereka tidak ada hubungannya dengan angin dan hujan kota yang penuh. Saat malam tiba, alam luar yang ramai berangsur-angsur kembali damai. Di tengah malam, kedua sosok itu terbang keluar seperti hantu, dan dengan kecepatan yang sangat cepat, tersapu ke arah area dalam. Kedua sosok ini sebenarnya adalah Qin Yichen dan Qing Ying. Dengan perasaan yang tajam, mereka menghindari tim penjaga singa perak di luar wilayah tersebut, tetapi hanya dalam waktu setengah jam, mereka sampai di gerbang kota yang besar. Bagaimana bisa masuk, berdiri di sudut yang gelap, memandangi gerbang kota yang dijaga ketat, si biru muda tidak bisa menahan senyum pahit. 9 area dalam Star City sudah menjadi area inti keluarga kekaisaran Star Lion. Para penjaga di sini jelas lebih baik daripada area luar, dan Qing Ye merasa bahwa di tembok kota yang menjulang tinggi, ada semacam kain kafan yang ekstrim. Fluktuasi halus jelas untuk mencegah beberapa orang kuat menyelinap ke dalamnya, dan keluarga kekaisaran Star Lion telah menyiapkan barisan besar di sini. Buang napasmu, Qin Yichen melihat sekeliling dan akhirnya jatuh di tembok kota yang menjulang tinggi. Mendengar ini, Qing Ye dengan cepat mengangguk, dan kemudian benar-benar menyatukan napasnya, dan kemudian dia merasa sepertinya ada fluktuasi misterius di tembok kota di atas. Hai, dan masih dalam keajaiban ini, Qing segera merasa bahwa tubuhnya terbungkus kekuatan aneh. Detik berikutnya, mereka melihat kilatan cahaya, dan sosok mereka muncul di balik tembok kota yang menjulang tinggi. Metode ini benar-benar rahasia, dalam waktu singkat, dia melewati pertahanan yang tidak bisa dia selipkan sama sekali. Dalam hal ini, wajah Qin Yichen sama sekali tidak berekspresi. Meskipun formasi bertahan tidak biasa, tidak sulit baginya untuk merobek celah tanpa terdeteksi, dan dia memiliki 10.000 pelindung kaki efek teleportasinya ke area dalam yang dijaga ketat ini tidak memerlukan upaya apapun untuknya. Dengan pandangan sekilas, Qin Yichen menemukan bahwa domain dalam ini sangat berbeda dari domain luar tempat mereka berada sebelumnya. Saat ini, Outland terdiam, tapi di sini masih makmur. Aku mengalihkan pandangan dan melihat sejumlah rumah megah. Saya ingin datang ke rumah-rumah besar itu, yang merupakan kediaman keluarga kekaisaran yang mulia dan beberapa tokoh besar. Selain itu, penjaga di wilayah dalam, logo pada baju besi juga menjadi singa emas. Tidak peduli kekuatan atau momentum mereka, mereka jauh lebih kuat daripada penjaga singa perak di wilayah luar. Di bawah pertahanan yang suram ini, Rao adalah Qin Yichen, yang tidak berani terlalu ceroboh. Dia membungkus jangkrik hijau dengan kekuatan sihir, dan tubuhnya berkedip, menghindari sekelompok penjaga singa emas. Sekitar seperempat jam kemudian, Qin Yichen berada di depan sebuah rumah besar yang terlihat sangat menarik. Namun, Qin Yichen menemukan bahwa mansion ini tampak sedikit berbeda dari mansion lainnya. Sebelum mansion ini, bahkan tidak ada penjaga. Kedua pintu megah itu juga sedikit rusak dan terlihat sepi. Kakak Qin, sebelum melihat Qin Yichen berhenti di mansion, mata Qin Yan sedikit berkedut. Meskipun dia tidak tahu siapa pemilik mansion ini, tetapi melihat skala atmosfer ini, mansion ini setidaknya akan menjadi keluarga kekaisaran yang mulia, yang merupakan tempat paling kuat. Membobol tempat seperti itu, begitu mereka ditemukan, sulit bagi mereka untuk melarikan diri.
Ikuti aku, Qin Yichen berbisik, dan ketika dia bergerak, dia berubah menjadi bayangan dan berlari ke mansion. Melihat ini, jangkrik hijau menyeringai tak berdaya, dan akhirnya menggigit giginya, dan hanya bersiap untuk mengikuti. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain memilih. Tepat setelah memasuki mansion, dua orang mendengar dari aula paling tengah mansion. Sepertinya ada suara berisik, dan sepertinya seseorang sedang berdebat tentang sesuatu. Qin Yichen melirik Qing Ye, segera bergerak dalam bentuk, bersandar dengan tenang ke arah aula, dan setelah semakin dekat, suara-suara itu akhirnya menjadi jelas. Saat ini, bukankah itu membuat klanku sengaja dibuat jelek untuk mengadakan konferensi bintang 9? Seharusnya ada 5 tahun tersisa. Apa pukulan besar dari keluarga kekaisaran Star Lion? Yah, jika kakak senior pertama tidak mengalami kecelakaan itu, keluargaku pasti akan bersinar di konferensi bintang 9. Di aula, jalan kebisingan terus terdengar, tapi Qin Yichen jelas bingung. Konvensi 9 bintang adalah salah satu acara terbesar keluarga kekaisaran Star Lion. Tetapi semua kekuatan keluarga kekaisaran Star Lion dapat berpartisipasi. Tetapi peserta dibatasi untuk usia di bawah 1000 tahun. Melihat penampilan Qin Yichen yang meragukan, Qing Ye mengatakan transmisi suara. Pasukan di bawah keluarga kekaisaran Star Lion berharap untuk menonjol di konferensi bintang 9. Sehingga mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk dibintangi oleh bintang besar keluarga kekaisaran Star Lion. Dekat dengan murid,